Oke, seharusnya sudah mantap ini videonya. Oke, di sini kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Falevi Zainur Ahmad, biasa dipanggil Ido dengan NIM 23115642. Saya dari Prodi Informatika dan dari NIM tersebut saya berasal dari angkatan 2023-2024 alias maba saat video ini dibuat. Oke. Eh, Maksud dan tujuan dari video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan atau menyampaikan apa manfaat dari PSU yang telah saya lalui, yang telah saya yang saya ikuti pada 21 Agustus 2023 kemarin. Nah, PSU itu kita lakukannya itu 5 hari. Nah, di situ ada berbagai materi yang disampaikan dari hari pertama sampai dari hari 4. Nah, materi yang pertama itu membangun suasana. Mungkin di kelas-kelas lain beda atau nggak tahu, tapi dalam kelas saya itu membangun suasana. Nah, membangun suasana itu sebenarnya penting dan manfaat sekali untuk kita yang kayak dari berbagai daerah, kita yang saling nggak kenal, kita yang sifatnya kayak gini, sikap yang kayak gini, kita langsung disatukan ke tempat yang emang bener-bener kita nggak kenal gitu, dalam satu ruangan, mau cewek cowok, yang mau tua muda, mau umur dari berapa berapapun, kita digabungkan ke dalam situ. Nah, di situ membangun suasana itu kita, suasananya yang awalnya bener-bener nggak kenal nih, wah nggak kenal nih, tapi di situ kita sangat-sangat menikmati suasana. Kita dibikin bentuk kelompok, harus kelompoknya harus kayak gini kayak gitu kayak gini kayak gitu, dibikin peraturan gini gitu, padahal kita itu baru dikumpul, baru datang langsung disuruh bikin peraturan. Nah, di situ pun ada manfaatnya. Yang pertama, kita cepat dan tanggap dalam, kita bisa eh, apa namanya, kita dilatih bagaimana bisa tingkat kerjasama kita itu dimulai dan dilihatnya di situ. Meskipun yang kadang kita sebelumnya nggak pernah ikut-ikut organisasi atau semacam kelompok-kelompok, nah kita di situ langsung langsung dimasukin, langsung dibikin kelompok di situ. Nah, di situ pun menjadi salah satu poin penting dalam membangun suasana. Terus berikutnya kita ada namanya thematic appreciation test. Nah, di situ saya lupa ya, atau aku kurang kurang ingat apa waktu itu, tapi seingatku materi itu kita bagaimana kita bisa menjelaskan kemampuan diri, lebih mengapresiasi kemampuan diri, terus kita lebih mengenal lagi apa itu kita gitu, kayak kayak membanggakan apa-apa aja yang telah kita lalui, apa yang telah kita lakukan. Nah, terus di sini ada setelah itu, nah manfaat dari itu sebenarnya yaitu tadi kita bisa lebih lebih apa, mengapresiasikan diri gitu loh, lebih kayak jujur, kita kita udah sampai titik ini. Terus ada materi selanjutnya adalah who I am. Who I am ini ini lebih spesifik lagi tentang kita bisa mengenal diri kita. Kita bisa lebih mengenal siapa itu kita. Deskripsikan diri Anda dalam sebuah kertas tertulis. Sebenarnya kadang kita untuk menceritakan siapa sih aku ini siapa, saya ini siapa, kan kita masih nggak tahu ini itu. Nah, dalam dalam tes Who I Am ini kita benar-benar dikasih waktu dan menjelaskan siapa diri kita sebenarnya, apa kita udah sampai mana, apa yang telah kita lakukan di kehidupan yang ya begitulah pokoknya ya. Terus selanjutnya ada materi IRS atau kepanjangannya adalah inventarisasi reaksi sosial. Nah, di situ kita dites, ada tiga tes. Tiga tes itu sebenarnya yang pertama adalah tes seberapa prestasinya Anda selama hidup Anda ini, seberapa prestasinya itu, terus seberapa berkuasanya Anda di lingkungan sekitar, dan seberapa tingkat sosial Anda di lingkungan gitu. Sebenarnya
tes ini penting juga untuk bagaimana kita mengetahui tingkat-tingkat itu ya. Kalau meskipun untuk yang berprestasi sih ya kita mungkin tahu ya, tapi terkadang kita nggak bersyukur dengan prestasi-prestasi itu, menganggap hal itu wah orang di luar sana udah lebih daripada ini, wah saya lebih daripada ini, tapi kita nggak tahu banyak ya, dan bahkan lebih banyak yang nggak ada, yang belum sampai titik kita gitu loh. Nah di situ kita mulai sadar, oh ternyata kita ini udah sampai sini, wah kita udah sampai sini. Terus ada tingkat sosial, dari itu pun kita tahu ternyata benar tingkat sosial kita itu sampai seperti apa. Dalam tes itu ada 10 poin ya, 10 level ya, tingkatan. Kalau paling tinggi berarti pokoknya itu si paling 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 itu paling berprestasi, paling eh, sosial tinggi, kekuasaan tinggi, dan lain-lain lah pokoknya di situ. Nah terus selanjutnya itu ada kesuadayaan. Nah kesuadayaan itu kita mungkin belajar tentang ilmu bisnis, ilmu wirausahaan. Di situ sebenarnya manfaatnya ada juga, tapi aku yang memang orang nggak bisa bisnis, aku nggak tahu manfaatnya apa. Tapi ya untuk orang-orang yang pengen punya jiwa-jiwa bisnis dan ingin terjun dalam dunia bisnis, itu sangat bermanfaat. Itu kita eh, di situ bagaimana kita berbagi sharing ya, bagaimana untuk tips-tips dari para dosen ilmu-ilmu bisnis ekonomi. Nah di situ terus ada diskusi kegemilangan. Nah itu eh, bisa dibilang curhat pun bisa, ataupun kayak ya namanya diskusi ya, bagaimana kita menyampaikan pendapat, argumentasi kita. Contoh membahas tentang permasalahan apa sih eh, hal-hal buruk yang apa kebiasaan burukmu yang ingin kau ubah dan ingin begini begini begini, pokoknya apa sih yang dalam dirimu kamu nggak suka dan ingin kamu ini itu, pokoknya lebih ke arah curhat sih, bisa sih. Bagaimana kehidupanmu sebelumnya, apa traumatik, mungkin kalau trauma mungkin nggak dicerita pun nggak apa-apa, tapi kayak yang hal-hal yang bisa kamu ceritakan. Dan diskusi kegemilangan ini kita mendiskusikan hal-hal yang menurut kita kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik ya. Berbagi pengalaman itu penting di situ, dan itu manfaatnya. Kita juga tahu kalau ternyata kita ini sampai kayak merasa wah kita hidup kita ini berat, tapi ternyata di luar sana itu pun ada yang setara sama kita. Kita nggak sendiri yang merasakan hal itu, bahkan ada yang lebih 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 sengsara, ataupun ada yang lebih menyakitkan daripada yang kita alami. Terus ada mendengar aktif. Mendengar aktif ini eh, komunikasi empati. Ya itu tadi juga bisa lebih ke arah curhatan. Kita mengeluarkan keluh kesah kita di situ, mau keluh kesah yang masa lalu atau ada hal-hal yang tidak tidak suka atau itu, kita cantumkan semua di situ. Kita dikasih kertas, kita tulis apa yang hal-hal apa yang benar-benar dulu itu membekas dalam hatimu ya. Komunikasi empatik, pokoknya begitulah ya. Itu manfaatnya sebenarnya eh, kita bisa tahu ya, kita bisa mengambil sisi empatik dalam diri kita, dilatih di situ. Kita bisa eh, bagaimana kita mendengarkan apa isi hati orang lain ya. Selama ini ternyata orang ini dia kayak gini, dia mengalami hal seperti ini. Curhat itu sebenarnya penting. Kita rasa ketika kita curhat semua akan lebih baik. Gak semua menjadi masalah nggak selesai dengan curhat, namun hal itu bisa membawa kita kayak lega setelah membagi pengalaman atau membagi hal-hal yang perlu kita ceritakan. Terus ada goal setting. Goal setting ini uh, goal setting ini kita apa ya, kita mencatat, kita menuliskan harapan kita, atau kita semacam membuat
ya goal setting, target kita ke depannya itu bagaimana, target yang telah kita capai selama ini itu untuk depannya ada manfaat enggak, ada 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 hal yang bisa kita apa namanya tingkatkan lagi, apa yang bisa kita belajar lebih giat lagi untuk bisa mencapai goal kita, mencapai target kita ke depannya. Dengan ketika kamu masuk dunia IT kamu masuk dunia coding dan dunia 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 meskipun dunia ya pokoknya ilmu-ilmu perkuliahan di situ di situ pun manfaatnya yang pertama kita bisa memfokuskan diri dengan target itu. Misalnya kita punya target nih, saya pengen menjadi kepala direktur di perusahaan ini itu, maka dengan kita menulis itu kita punya harapan, kita punya target di situ, maka dari yang itu kita bisa memotivasikan diri. Wah, kamu menulis ini 5 atau 10 tahun ke depan saya akan menjadi ini, saya akan menjadi ini. Itu pun bisa menjadi motivasi ya untuk kehidupan kita selanjutnya. Kayak setelah PSU masuk kuliah, wah, oh, targetku ini, wah ini itu ada di bidang ini ternyata, wah aku ambil ini nih. Terus ada dengan refleksi dan doa. Manfaat dari refleksi dan doa ini sebenarnya di situ kita bisa lebih jujur lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana apa yang telah kita capai selama ini, kita renungi dan kita rasakan, kita ingat dan kenang kembali hal-hal indah itu. Dan ada pun doa, doa di situ namanya kita berdoa apa yang kita inginkan semoga terkabul. Dari hal-hal kecil sebenarnya kita berdoa supaya kita mengharapkan sesuatu itu dengan semaksimal mungkin gitu loh. Kamu berusaha tapi nggak berdoa sama saja. Makanya itu berusahalah tapi jangan lupa untuk terus berdoa agar target dan impianmu itu tercapai. Dan itulah mungkin manfaat dari situ pun yaitu mulai-mulai hal kecil pun kita udah sering-sering berdoa apa yang kita inginkan, kita lebih jujur kepada Tuhan, kita meminta untuk dikabulkan ini itu dan sebagainya. Dan begitulah mungkin beberapa manfaat dari PSU ini. Eh, Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mungkin video kurang lebih 13 menit, lama banget. See you next time. Dadah.